Film kali ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1984. Di sebuah kota kecil bernama Ohio, hidup seorang pria bernama Michael Larson, seorang ayah, pengangguran paruh waktu, dan mantan supir truk es krim. Dia nggak punya rumah, tempat tinggalnya hanya sebuah truk bekas jualan es krimnya. Karena kemiskinannya, anak istrinya juga meninggalkan Michael dan berkata akan kembali saat keadaan finansial Michael sudah membaik. Di tengah kacaunya hidup, Michael punya tekad bulat. Dia mempelajari ritme-ritme kemiskinan dan berpikir akan mematahkan iramanya, menjadi kaya, dan kembali membawa anak istrinya untuk hidup bahagia. Langkahnya dimulai dengan dirinya yang mendaftarkan diri pada sebuah acara kuis TV yang bernama Press Your Luck. Dia langsung mendaftar dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan casting. Terlihat direktur yang juga menyaksikan casting itu sangat tertarik dengan tujuan Michael, juga kisah kemiskinan Michael yang hanya merupakan supir es krim. Si direktur juga sangat yakin bahwa kisah-kisah kemiskinan akan sangat mengangkat rating acaranya. Gak butuh waktu lama, Michael pun mendapat kesempatan sebagai peserta di acara itu dan Michael disuruh datang pada esok hari sebagai peserta. 10 a.m. sharp. We'll see you tomorrow. Michael Larson. Singkatnya di esok pagi, Michael langsung membeli jas di toko baju bekas. Dia menjahit jas yang sedikit sobek, merapikan jenggot dan bersiap berangkat menjemput nasib baiknya. Sesampainya di studio, Michael dibawa oleh seorang kru untuk melihat beberapa studio dan setelahnya disuruh duduk bersama peserta lain untuk menunggu gilirannya bermain. Di sana nampak si Michael yang ternyata udah apal banget sama kuis Press Your Luck, bahkan dia hafal setiap ucapan dari pembawa acaranya. It's time to press your luck. Thank you. Okay, Michael, you're up next. Let's do it. Singkatnya, acara pun segera dimulai dan acara ini disiarkan secara real time atau live. Terlihat ada 3 peserta kuis termasuk Michael. Acaranya pun dimulai dan hostnya menjelaskan sistem permainannya. Permainan itu sangat simpel. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan sederhana, maka dia berhak memencet sebuah mesin papan elektronik yang berisi berbagai hadiah. Peserta menekan tombol untuk menghentikan papan berputar secara acak. Jika berhenti di kotak hadiah, maka akan mendapatkan hadiah itu dan mempunyai hak untuk lanjut atau berhenti. Jika lanjut, maka bisa mendapatkan hadiah tambahan. Tapi jika kotak berhenti di sebuah gambar wami, maka semua hadiah yang terkumpul akan hangus. Sebelum memulai, nampak masing-masing peserta yang memperkenalkan diri mereka. Michael Larson. Welcome, Michael. And what do you do there in Lebanon, Ohio, Michael? I drive an ice cream truck, and And who do we have watching at home in Lebanon today, Michael? prettiest girl in all the world, my wife Patricia. Singkatnya, sesi pertama dimulai di mana itu sesi tanya jawab untuk menentukan siapa yang lolos ke tahap selanjutnya. Pertanyaan pun berhasil dijawab karena memang pertanyaan itu hanyalah pertanyaan sederhana. Nampak 3 peserta lolos dan sebelum babak berikutnya, break jeda iklan pun dilakukan. Di sana terlihat Michael yang meminta izin pada kru untuk meminjam telepon dengan alasan ingin menelpon anaknya. Tapi kru itu memberitahu bahwa setiap peserta yang sedang dalam permainan dilarang menggunakan ponsel. Oh, phones are prohibited during tapings. Akhirnya acara segera dimulai dan kini adalah sesi di mana peserta menekan tombol keberuntungan. Pada saat Michael mendapat giliran, dia menekan tombol dan kotak berhenti di angka $2.000. Michael pun bahagia dan kembali melanjutkan permainan. Pada pencatan kedua, dia kembali mendapatkan $1.500, sehingga sekarang totalnya sudah $3.500. Makin merasa tertarik, Michael pun kembali memilih untuk melanjutkan permainan, walaupun dia tahu semuanya akan hangus jika mendapatkan gambar wamis. Tanpa ragu, Michael pun langsung melakukan pencatan ketiga dan hasilnya... Tough luck there, Michael, but you'll get him next round. Dia mendapatkan wamis dan sekarang saldonya 0. Tak lama acara itu pun kembali ke sesi break iklan. Saat sesi jeda iklan, ketiga peserta diantar ke kamar mandi dan selalu diikuti oleh kru yang bertugas. Di sana Michael nampak kembali memohon bahwa dia sangat membutuhkan telepon karena dia harus mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya hari ini. Dia terus mencoba membujuk kru itu dengan kata-kata memelas hingga akhirnya Michael mendapat izin asal jangan sampai ketahuan orang lain. Hey, shit, fuck me. Nampak percakapan yang kurang jelas di telepon, dan kini acara kembali ke sesi 3 di mana setiap peserta mendapatkan kesempatan kedua. Pada kesempatan itu, Michael langsung melakukan tekanan dan kotak langsung berhenti di angka $4.000.
hajatan selanjutnya $5.000, ketiga $4.000, bahkan keempatnya dia kembali beruntung dengan total $13.000 atau sudah setara 200 juta rupiah. Saat ditanya oleh host apakah Michael akan tetap melanjutkan, tanpa ragu Michael menjawab bahwa dia akan terus melanjutkannya. Stop! 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 What do you want to do? Keep going, Peter. Thousands of eyes you've had, right? Semua orang termasuk operator dan para bos di balik layar nampak salut dengan keberanian si Michael. Karena itu penonton pun juga sangat terhibur. Tapi nampak terlihat si kru yang tadi mengizinkan telepon mulai berpikir ada apa dengan telepon sebelumnya. Kenapa setelah menelpon, si Michael tiba-tiba mendapat banyak keberuntungan. Tak lama kemudian, Michael terus melanjutkan permainan hingga pada saat yang terkumpul sudah $21.000. Wajah direktur di belakang layar mulai terlihat pucat bahkan panik dengan apa yang dilakukan Michael. Kok bisa si Michael bilang lanjut tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan saat hadiah sudah mencapai $24.000. Karena keadaan mulai tak masuk akal di mana hadiah sudah hampir 400 juta tapi Michael terus melanjutkan tanpa satupun kegagalan, bahkan tanpa sedikit pun raut wajah ketakutan. Si direktur langsung menyuruh operator melakukan jeda iklan dan memanggil host untuk ke ruang di balik layar. Di sana direktur sudah ketakutan dan menyuruh host untuk melakukan penekanan agar si Michael berhenti dengan hadiah yang sekarang. There's something this is enough. You've got to scare him. And we're back. An unbelievably exciting. Acara pun kembali dimulai dan saat host memberi sedikit penekanan pada Michael, Michael masih tetap tak peduli dan memilih untuk melanjutkan keberuntungannya. I have seen a lot of lucky streaks in my day. Ever been as dumbly brave as you. Now we'd hate to see you lose it all, Michael. Am I right? Michael, what do you want to do? Do you want to spin and risk losing it all? It's a lot of money. Spin it to win it. I'm gonna go again. Permainan pun berlanjut dan hadiah yang didapat Mike terus bertambah. Direktur pun semakin panik dan curiga. Merasa ada yang gak beres, direktur langsung menyuruh salah satu kru yang bernama Chuck untuk mencari tahu siapa sebenarnya Michael ini. Chuck pun langsung menyelidiki mobil Michael. Di sana dia melihat hal aneh di mana terdapat tumpukan KTP palsu dan juga beberapa plat nomor. Chuck pun langsung membobol dan memasuki mobil itu. Lalu di dalam studio, operator mencurigai bahwa Michael tak bekerja sendirian. Nampak Michael yang memegang telinganya dan operator menganggap dia memakai sebuah earphone untuk melakukan kecurangan. Direktur pun kembali melakukan jeda iklan dan menyuruh orang make up ke sana, terus berpura-pura buat make up dan mengecek telinga Michael. About it, sweetheart. It's just a bit of a sweater. Nampak tukang rias itu tak menemukan apapun di telinganya. Dan di sisi lain, terlihat Chuck yang sudah berada di dalam ruangan dan membawa barang-barang yang mungkin bisa jadi petunjuk. Dia menelpon beberapa nomor HP yang tercatat di buku Michael, tapi ternyata isinya hanya orang-orang yang menagih hutang. Chuck pun mulai tambah bingung tentang siapa sebenarnya si Michael ini. Tak lama kemudian, saat Chuck membongkar tas Michael, dia menemukan tumpukan kaset yang nampak aneh. Chuck pun menyetelnya dan dia menemukan video-video yang berisi acara Press Your Luck, tapi sudah diedit dengan awalan video anak dan istrinya. Di situ Chuck pun menemukan sebuah petunjuk. Dari ratusan kaset yang Michael simpan, kesimpulannya adalah ternyata Michael telah menghafal semua pola dari mesin itu sehingga dia selalu menang. Chuck pun langsung datang ke direktur dan menyampaikan penemuannya. Watch. All right. Go to Michael Larson's close-up. Now watch his eyes. Slow it down. Watch his eyes. Celebrating a little prematurely, don't you think? He's memorized bills, patterns. Five. What the fuck? Enough. Ternyata malah terkuak hanya ada 5 pola di sistem itu. Para kru dan penanggung jawab acara pun kebingungan karena menghafal pola tak bisa dianggap sebagai kecurangan. Para petinggi pun mulai cekcok dan menyalahkan penanggung jawab acara kenapa dia hanya memakai 5 pola, sementara yang dipertaruhkan adalah uang miliaran. Tapi sekarang bukan waktunya bertengkar. Mereka semua pun berpikir bagaimana cara menghentikan Michael agar gagal dan mendapat wamis, lalu hadiah yang terkumpul bisa gugur semuanya. Apapun caranya, para kru langsung melancarkan aksi sabotase pada Michael
Dengan dimulai dari membuat jeda, random acara wawancara tambahan, bahkan lampu yang silau agar Michael nggak fokus dan lain sebagainya. Tapi nampaknya semua usaha gagal. Michael tetap berhasil mengumpulkan pundi-pundi kemenangan tanpa satupun kegagalan. Dia terus memenangkan setiap pencatan, bahkan sekarang mencapai $69.000 atau sudah setara dengan 1 miliar. $69,500. Okay, let's get him. Of course, he's gonna go. Okay. Tak lama kemudian, karena tak lama lagi Michael akan mencapai $110.000 di mana itu adalah hadiah puncaknya. Entah bagaimanapun caranya, direktur harus membuat Michael gagal. Direktur akhirnya memanggil seseorang yang bisa mengubah pola dari mesin itu. Tapi karena membutuhkan waktu yang cukup lama, mereka pun mengulur-ngulur acara dengan permainan tambahan. Para kru tiba-tiba melakukan panggilan telepon pada mantan istri Mike dan dibungkus sebagai kejutan untuk sang pemenang. Kru mendapatkan nomor istrinya dari nomor yang dia temukan di dalam mobil milik Michael. Niatnya para kru hanya untuk mengulur waktu, sementara pola disetting ulang. Tapi malah ternyata kejadian yang gak keduga terjadi. Bukannya bahagia, di telepon itu nampak istri Michael yang mengatakan dengan tegas bahwa Michael harus segera menandatangani surat perceraian. Bahkan istrinya juga menyatakan bahwa dia sudah mendapat pengganti Michael. Special on the phone, who I would imagine is very proud of you. No. No, it's not. Just take a deep breath. Patricia, it's Peter. I'm here with your husband, Patricia. I'm on the show. I'm finally doing it. I'm winning. Oh, what is wrong with you? Let me call you back. I want normal. Sign the papers and move on, Michael. It seems that we've lost a connection. I'm sorry. I don't know what to say. Merasa terhina karena disaksikan banyak pasang mata, Michael pun marah dan tanpa memikirkan uang kemenangan yang terkumpul, dia memilih pergi untuk menenangkan diri. Sementara itu di ruang operator, pola yang baru sudah berhasil diaplikasikan. Tapi nampak Michael yang tak mau melanjutkan permainan. Mike berpikir untuk apa dia menang, sementara anak istrinya sudah bersama pria lain. Direktur pun bingung karena jika acara tak lanjut, rating acara akan turun dan dianggap curang, bahkan dia bisa mendapat kecaman dari warga-warga. Akhirnya direktur pun mencoba membujuk Michael agar kembali bermain. Di sana direktur ngomong dia tahu kalau Michael melakukan kecurangan dengan menghafal polanya. Memorize the fucking game, Michael. Is that cheating? Apapun itu, direktur berkata bahwa Michael harus menyelesaikan acara agar dia bisa membawa hadiahnya pulang. Si direktur juga punya rencana bahwa jika Michael kembali melanjutkan permainan, sementara yang sekarang terpasang adalah pola yang baru yang tak diketahui oleh Michael, maka sudah pasti Michael akan mendapatkan zong dan semua kemenangan yang terkumpul akan hangus sehingga perusahaan tak jadi merugi. Singkatnya, Michael menerima bujukan itu dan kembali pada kuis yang sedang berlangsung. Okay, let's get into our places. Guys, the ice cream man is back. Dengan senyum bahagia, direktur pun kembali memulai dan siap menyaksikan kegagalan Michael. With one spin still on the board. You know what? I think that I'm going to pass. Son of a bitch! Boom, semua kaget karena ternyata Michael lebih memilih berhenti dan merasa sudah cukup dengan total yang terkumpul sekarang. Para kru pun bingung gak bisa berbuat apapun. Akhirnya dengan cara yang lumayan licik, host itu memberitahu Michael karena ini sudah di tahap final, maka tak ada lagi kesempatan untuk berhenti. Michael harus menekan tombol itu sekali lagi untuk penentuan. Akhirnya mau tak mau, Michael terpaksa menurutinya dan apa yang akan terjadi? Ya, To spin it one final time. Just once. Just once. Michael, I'm gonna close my eyes. Stop! apa hasilnya? Tiba-tiba film menampilkan gambar hitam dan pindah ke sisi lain,
di mana anak dan istrinya sedang menyaksikan. Nampak istrinya yang tadinya tak mengetahui bahwa Michael sedang berada di acara kuis itu, tapi dia jadi tahu setelah mendapatkan telepon tadi, dan sekarang istrinya mulai menonton dan mengikuti acara itu. Istrinya sempat dimarahi oleh cowok barunya karena menonton Michael. Tapi setelah cowok itu pergi, dia kembali menyalakan TV dan menyaksikan Michael. Singkatnya, adegan pun menunjukkan sebuah layar TV di mana terlihat host acara memberikan selamat atas keberhasilan Michael mencapai hadiah puncak. Walaupun mesin sudah diterapkan dengan pola yang baru, keberuntungan tak bisa menghindar dari Michael. Well, you got your church band, Zed, but let me ask you. Luckiest man in America. What are you going to do, Michael? I don't know. We'll see. Di percakapan itu, Michael agak sedikit berbeda. Pada saat acara pertama kuis, Michael mengatakan bahwa dia akan membahagiakan anak istri dengan kemenangannya. Tapi sekarang jawabannya beda, dan dia menjawab tak tahu akan digunakan untuk apa uang itu. Mendengar jawaban itu, istrinya pun langsung memberi ekspresi yang kayak gimana gitu. What's expect, Michael? Dengan akhir kemenangan yang berlandaskan keberuntungan, film pun selesai. Terus apa yang bisa diambil dari film ini? Untuk para wanita seperti istrinya Michael, bersabarlah dalam menanti musim berubah. Bahkan jika kamu ragu akan kemampuan pasanganmu, tolong jangan ragu sama kepastian janji Tuhan yang berbunyi, tak ada satupun makhluk yang bernyawa di bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Jangan ukur suamimu dengan hasil hari ini, temanilah dia dengan doamu, karena kadang keajaiban paling ajaib datang dari perempuan yang memilih bertahan. Dan untuk para lelaki, jangan main slot dan mikir kamu akan seberuntung Michael, yang walaupun udah disetting kamu tetap bisa menang. Ingat, jangan ambil resiko, kalau hidupmu gagal nggak cuman kamu yang kesiksa. Ada bapak, ibu dan keluarga yang juga terluka hatinya. Jangan kamu serahkan nasib keluargamu pada angka digital dan harapan palsu dari mesin tak bernyawa. Slot, judi, dan segala bentuk lain dari mimpi instan itu. Bekerjalah dengan niat, berjuanglah walau lambat, berkeringatlah walau tak diingat. Semoga banget kata sederhana ini bisa menemukan ruang di dadamu. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.